Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Teman-teman masih suka bingung gak sih apa saja yang menjadi bahan seorang jurnalis untuk menulis beritanya? Atau mungkin teman-teman masih belum tahu apa itu jurnalis dan jurnalistik itu sendiri. Nah, kali ini aku dan teman-teman yang lainnya akan menjelaskan apa itu jurnalistik beserta unsur yang mengikutinya. Tonton terus ya. Nah, mari kita sama-sama memahami tentang pengertian jurnalistik. Sebenarnya apa sih jurnalistik itu sendiri? Menurut KBBI, jurnalistik adalah hal yang bersangkutan tentang kewartawanan, pemberitaan, serta seni kejuruan yang menyangkut tentang pemberitaan. Kata kunci jurnalistik itu sendiri adalah berita dan penyebarluasan informasi atau publikasi. Nah, setelah mengetahui pengertian jurnalistik, sebenarnya siapa sih orang di balik jurnalistik itu sendiri? Pelaku jurnalistik disebut jurnalis atau wartawan. KBBI menyebutkan jurnalis atau wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar. Nah, wartawan juga dapat disebut sebagai juru warta atau jurnalis. Di sini aku akan menjelaskan pengertian lain dari wartawan. Wartawan adalah seseorang yang bekerja pada suatu media massa dengan aktivitas jurnalistik seperti penulisan berita serta penyiaran berita secara rutin, menaati kode etik serta menguasai tema liputannya. Berdasarkan media yang dipublikasikan untuk informasi, jurnalistik dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, ada jurnalistik cetak. Jurnalistik cetak merupakan proses jurnalistik pada suatu media cetak seperti pada koran, majalah, serta tabloid. Yang kedua, ada jurnalistik elektronik. Jurnalistik elektronik merupakan proses jurnalistik pada suatu media penyiaran seperti pada radio, televisi, serta film. Yang ketiga, ada jurnalistik online. Jurnalistik online merupakan proses jurnalistik pada suatu media daring atau media dalam jaringan seperti media internet, media cyber, serta media online. Dalam praktek jurnalistik, tentunya ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur 5W 1H. Yang pertama yaitu unsur what. What dalam bahasa Indonesia artinya apa? Unsur what akan mendukung penulis untuk mengumpulkan banyak fakta berita, fakta peristiwa. Yang kedua yaitu unsur when. When berarti kapan. Kapan peristiwa tersebut bisa terjadi. Yang ketiga yaitu where. Where berarti di mana. Di mana peristiwa tersebut bisa terjadi. Yang keempat yaitu who. Who berarti siapa. Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima yaitu why. Why berarti alasan terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir yaitu how. Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Halo teman-teman, sebelum kita menyampaikan berita, alangkah baiknya kita harus memperhatikan beberapa hal yang dapat membuat isi berita terlihat menarik dan hal-hal penting dapat tersampaikan. Di antaranya, yang pertama ada mencari narasumber atau mencari sumber berita. Sebelum kita menyajikan berita, hal yang pertama harus kita perhatikan adalah mencari sumber dengan mewawancarai narasumber yang memang berkaitan dengan berita yang akan kita sampaikan. Kemudian kita juga harus mencari dari sumber lain agar berita yang kita sampaikan terlihat lebih menarik dan faktanya faktual. Kemudian yang kedua ada menggunakan adik simba. Adik simba atau unsur 5W1H dapat membuat berita yang kita sampaikan menjadi lebih terstruktur. Kemudian yang ketiga ada menggunakan bahasa yang santun dan lugas. Dengan menggunakan bahasa yang santun dan lugas, kita jadi menghindari beberapa hal yang akan membuat salah paham antara si pendengar dengan yang membawa berita. Yang keempat ada menggunakan intonasi yang jelas. Dengan menggunakan intonasi yang jelas, pembaca berita mengetahui di mana nada yang akan ia naikkan, kemudian di mana nada yang akan ia turunkan. Dan yang terakhir ada penggunaan artikulasi yang jelas. Dengan menggunakan artikulasi, kita akan terhindar dari kesalahpahaman tersebut. Artikulasi ini sangat penting dalam membawakan berita. Dalil yang berkaitan dengan unsur berita. Yang pertama yaitu tabayyun dalam menerima berita. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Laula il sami'tum
تكتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Yang artinya, mengapa setelah mendengar berita-berita bohong itu orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak meletakkan sangka yang baik terhadap dirinya? Mengapa tidak mereka katakan bahwa berita ini adalah bohong belaka? Quran Surah An-Nur ayat 12. Yang kedua yaitu dalil tentang cermat memilah berita palsu dan berita yang benar. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, gimana teman-teman? Sekarang jadi lebih mengerti kan apa itu jurnalis dan jurnalistik? Aku harap kalian suka ya dengan videonya.